القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل من نسي الصلاة علي نسي طريق الجنة وعلى آله وأصحابه وموالا la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Ketua RT hadir, yang terhormat Ketua Masjid Al-Hafiz, yang terhormat Ketua Majelis Yasinan hadir, termasuk langsung Sohibul Bait insyaallah rutinan kita malam ini. Bapak-bapak hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi yakin malam ini malam yang berkah, juga hidup kita berkah, amin ya robbal alamin. Sekedar merefresh ingatan kita, pertemuan kita Jumat yang lalu atau malam Jumat yang kemarin di rumahnya beliau Bapak Joni menceritakan tentang apa Bapak? Oh, daster. Pak Ali, boleh nggak sholat pakai daster? Ya boleh, tapi yo mesane bojo nih tuh, masuk daster tinggi sol. Yang jelas kemarin tentang rukunnya sholat. Kemarin ada 13 insya Allah. Yang terakhir salam dan tertib, kan begitu. Nah, kita merefresh lagi atau mengulang kembali tentang syaratnya. Jadi sholat itu ada syarat, ada rukun. Kenapa? Suatu amal ibadah itu baru sah kalau memenuhi syarat dan rukun. Jenengan sholatnya sah kalau memenuhi syarat dan rukun. Haji jenengan sah kalau memenuhi syarat dan rukun. Zakat jenengan sah kalau memenuhi syarat dan rukun. Nikah jenengan sah kalau memenuhi syarat dan rukun. Itu semua sudah lewat. Yang jelas bahwa malam ini kita akan kembali kepada syarat yang sangat urgen dan luar biasa pentingnya, yaitu apa? Yaitu kiblat. Kiblat itu berarti apa Bapak? Hadapan kita, atau saat sholat kita menghadap kemana? Kalau salah menghadap juga tidak sah, karena kiblat atau menghadap kiblat itu adalah syarat sahnya sholat. Kemana Bapak kita menghadap? Ke barat, kalau di Indonesia agak condong ke kanan 15 derajat, atau pasnya adalah kota Mekah. Orang yang di kota Mekah Masjidil Haram atau Tanah Haram. Kemudian orang yang di masjid itu Ka'bah. Jadi sebenarnya kita terus lurus itu ke Ka'bah. Itulah yang disebut kiblat, atau kalau bahasa lainnya adalah persatuan kesepakatan ilahiyah terhadap bagaimana orang muslim menghadap dalam sholat. Orang yang di utaranya Ka'bah menghadap kemana Bapak? Menghadap ke selatan. Orang yang di timurnya Ka'bah menghadap ke barat. Orang yang di baratnya Ka'bah menghadap ke timur, gitu loh Pak. Ini Ka'bah. Indonesia di sini. Salah. Indonesia di sini, maka kita menghadapnya ke barat. Sekarang pertanyaan Bapak, yang menghadap itu apa? Di dalam Al-Quran disebutkan fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Hadapkanlah mukamu saat sholat menuju ke masjid haram.
Dulu Bapak waktu di Mekah itu bukan ke Masjidil Haram, tetapi ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana? Palestina. Jadi menghadap ke Palestina. Nah, itulah kemudian di dalam sejarah Rasul saat tahun kedua Hijriah berangkat ke kelompok Qabilah atau suku Salamah namanya. Itu punya masjid. Kemudian Rasul dengan para sahabat datang ke situ, lalu kemudian melaksanakan sholat duhur. 2 rakaat yang pertama masih menghadap ke Baitul Maqdis. Begitu 2 rakaat sampai, ada wahyu turun melalui malaikat Jibril. Di tengah sholat itu Bapak suruh menghadap ke Ka'bah. Makanya fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Maka saat engkau sholat ini hai Rasulullah, kata Allah melalui malaikat Jibril, hadapkan mukamu ke Baitullah, yaitu Ka'bah. Makanya kalau jenengan nanti umroh atau haji, misal nanti ketemu dan berjalan juga, kita diarahkan untuk mengunjungi Masjid Qiblatain. Kenapa disebut Masjid Qiblatain? Karena kiblatnya 2. Di tengah-tengah sholat geser Pak. Sampai bayangkan, awalnya menghadap ke selatan, arah ke timur, lalu kemudian bergeser, memutar ke arah barat. Kira-kira begitu kalau di Indonesia digambarkannya. Sampai disebut masjid itu menjadi Masjid Qiblatain, atau saksi bahwa kiblatnya orang mukmin ketika itu berubah ke Masjidil Haram. Sekarang pertanyaan Bapak, jenengan kalau waktu sholat mukanya ngadep kemana? Ya, ke depan. Ke bawah apa mongok ini maksud saya Bapak? Bener, ke depan. Ke bawah melihat tempat sujud atau nyerawang ke sana Pak? Lihat tempat sujud. Dalam tafsirnya fawalli wajhaka satrul masjidil haram, itu ke tempat sujud. Berarti yang menghadap bukan mukanya tapi dadanya. Terus saat ruku jenengan lihat apa? Lihat kaki sebelah kanan. Dalam riwayatnya begitu. Jangan lihat tempat sujud. Ingat nggak dulu kita punya kawan di sini, sekarang udah pergi. Mungkin ada yang ingat, rumahnya sekitar sinilah, nggak sebutkan saya namanya. Kode etik jurnalistik. Tahu nggak namanya? Kalau ruku gini dia rukunya. Ini nggak boleh ini. Ruku itu harus nggak inget nggak? Inget Ruku itu harus gini Pak. Punggung ini kalau dikasih kopi itu bisa berdiri kopinya. Tapi kalau kawan kita dulu itu begini, entah mazhab mana saya nggak tahu itu. Masa nggak inget Pak Eli? Kita punya kawan dulu di sini. Jangan disebutkan namanya Pak. Ya, jadi gini beliau itu. Ini begini, saya begini. Ini salah besar menurut tafsir Ibnu Katsir. Jadi saat kita ruku Bapak, yang kita lihat apa? Bukan tempat sujud, tapi kaki sebelah kanan. Ingat Pak, nanti akan timbul khusyuk kalau benar Pak. Sebelah kanan, kaki sebelah kanan. Makanya nanti pandangan itu tetap begini, enggak begini. Ini enggak enggak nongol kayak apa itu kura-kura, enggak. Lurus aja gitu. Itu peraturannya di dalam sholat. Ya walaupun jenengan lihat tempat sujud juga sah Pak, tetapi ini yang insya Allah mendekati kebenaran menurut tafsir Ibnu Katsir. Ini walaupun sederhana, jarang orang memperhatikan. Terus pada waktu jenengan duduk,
duduk tahiyat awal, apa duduk tahiyat akhir, atau duduk iftiros di antara dua sujud, jenengan lihat apa? Lihat tangan sebelah kanan. Nah, itu Pak. Jangan lihat tempat sujud. Lihat tempat sujudnya itu hanya saat berdiri. Apakah berdiri pertama atau berdiri saat iktidal. Iktidal itu apa? Setelah ruku. Nah, ini. Nah, pada waktu sujud jenengan lihat apa? Lihat lihat lantai apa lihat mana? Saat sujud jenengan lihat apa tidak lihat? Merem. Sebaiknya nggak boleh merem Pak. Lihat ujung hidung pada waktu sujud. Ya sekira saja, ketika memang nggak bisa benar lihat ujungnya ya sekira aja. Tapi boleh terpejam, tapi hukumnya makruh. Ingat makruh apa kemarin? Ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan nggak apa-apa. Artinya dalam sholat itu terpejam boleh, tetapi sebaiknya jangan terpejam. Contoh, di dalam hati komat kamitnya di dalam hati boleh nggak? Boleh, tapi itu makruh. Sebaiknya mulutnya ini ikut juga. Yang benar, minimal kita itu dengar sendiri, jangan mau menengai. Berarti mulutnya ini nggak ikut sholat. Makanya mulutnya juga ikut sholat. Kresek-kresek gitu, itu sunnahnya. Dan kalau meninggalkan itu makruh. Artinya sebaiknya jangan ditinggalkan. Tetap sebaiknya qomat kamit. Sampai di sini udah 10 menit Bapak, nggak kerasa. Yang jelas bahwa fawali wajhaka satrul masjidil haram itu adalah apa? Berusaha keras menghadapkan muka dan dada kita ke Ka'bah. Pertanyaannya terakhir, sering mungkin kita masuk masjidnya sudah jadi, tahu-tahu diukur lagi, kemudian dimencengkan. Pernah lihat belum? Banyak masjid-masjid di Martapura itu kurang sekian derajat katanya, diukur lagi kurang sekian derajat katanya. Sebaiknya itu yang lama apa yang baru? Yang lama saja Pak. Kalau sudah jadi masjid nggak usah diukur-ukur lagi. Kenapa? Yang harus menghadap ke Ka'bah itu hanya orang yang di dalam Masjid Haram. Dalam tafsirnya begitu. Jadi orang yang melihat Ka'bah harus benar-benar menghadap ke Ka'bah. Orang yang di luar Masjid Haram minimal dia menghadap ke Masjid Haram. Misal ini Ka'bahnya, masjidnya kan segi 4 begini, dia ngadep sebelah sini nggak apa-apa, asalkan menghadap ke Masjidil Haram. Orang yang di luar, di daerah Arab Saudi sana, yang di luar, pokoknya di luar tanah haram, yang penting menghadap tanah haram. Tanah haram itu sekitar 100 hektar lah. Tanah haram itu lebih kalau 100 hektar. Minimal menghadap ke situ. Nah, orang yang di luar negara Arab minimal menghadap ke Arab. Jadi jenengan nggak usah repot nanti di mana Ka'bahnya itu, kita nggak ngerti Pak. Itu hanya alat saja. Kasihan orang-orang yang sudah membangun masjid dulu diukur juga, ternyata begitu sudah berjalan disalahkan oleh orang yang baru datang. Diukur lagi katanya kurang sekian derajat, hingga akhirnya imamannya itu menceng. Enak nggak ngelihatnya? Nggak enak. Jadi yang sudah terjadi nggak usah diukur lagi. Misal nanti ada tamu mau mengukur masjid kita, nggak usah, bilang nggak usah diukur lagi. Ini saja, kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.